yang sering nyakitin kita? Yang pertama pasangan, yang kedua anak-anak, yang ketiga orang tua, yang keempat keluarga lebih luas, dan kelima lingkungan. Nggak sadar, nggak kerasa. Contoh, maaf nih teman-teman, pernah ngedengar kakak-kakak kita mungkin yang usianya sudah matang tapi belum nikah ngumpul keluarga, mas ya. Kata saudara apa? Loh, kan sudah lulus kuliah, ya ampun cantiknya keponakan tante ini, kapan nikah? Makjleb langsung itu. Seriusan, itu luka. Dan dianggap sesuatu yang normal sama masyarakat kita. Mas-masnya juga sama kan? Lagi kumpul ya, sudah ngaji, sudah punya pekerjaan, sarjana sudah lulus, ya kan? Biasanya kalau jomblo nongkrongnya di sini. Begitu sudah nikah nggak muncul lagi. Enggak, bukan itu yang mau dibahas. Itu pasti ngalamin hal yang sama ketika kumpul sama keluarga. Oh, banyak yang gitu ya? Banyak. Karena ngumpul sama keluarga itu ngalamin, ya ampun keponakan om ini gitu kan, dengan muka yang seolah-olah ramah gitu ya, padahal ngasih uang jajan juga jarang, tapi seolah-olah seperti menjadi orang yang paling tahu tentang diri kita. Ya ampun keponakan om, keponakan tante kan gitu. Sudah ganteng, sarjana, kerjaan sudah punya, kapan mau diajak ke rumah, diadik kenalin sama keluarga? Sudah nikah, apa pertanyaan berikutnya? Kapan punya anak? Ya, sudah punya anak satu, apa? Kapan nambah lagi? Selalu salah di depan keluarga. Dan itu luka. Luka, beneran. Kerasa mas? Itu luka teman-teman. Nah, saya ingin sampaikan poin pertama ya. Itu poin tentang kata-kata kasar atau kata-kata halus yang mengundang luka di hati kita. Itu kalimat-kalimat gitu kan kayaknya seolah-olah halus ya, baik gitu kan, kedengarannya kayak sebuah motivasi. Iya, kalau kondisi kita well, maksudnya kita lagi fun, lagi happy, mungkin kita nggak akan ambil pusing. Tapi kalau kita lagi beban, ada tipsi yang nggak beres-beres, selalu ditanyain sama pembimbing, bahkan dikoreksi terus gitu kan, bolak-balik, capek kan kalau ketemu gitu. Apa sih? Mungkin senyum hihihi gitu kan. Begitu balik badan, apa sih? Itu tuh emosi yang dipendam sama kita teman-teman, dan kita nggak sadar. Teman-teman, tuh masih belum ada alat peraga kan? Ternyata gelasnya di dalam. Ini anggap gelas, teman-teman. Anggap gelas. Ini gelas jiwa teman-teman yang gampang emosian, gampang baper, ya. Gampang kecewa, itu kantong emosinya penuh sama energi-energi negatif, emosi-emosi negatif selama ini yang dirasa sama teman-teman. Dan itu bahaya. Kenapa? Karena akan mengganggu stabilitas produktivitas kalian. Mau dicek nih. Kalau lagi bad mood, jengkel, kesel, marah, dendam sama orang lain, pertanyaan saya, makannya enak nggak? Nggak enak. Kalau makannya sudah nggak enak, berarti vitamin dan gizi yang masuk ke badan tuh turun. Akhirnya apa yang terjadi? Istirahat juga nggak enak. Kemudian imunitas tubuh makin turun. Akhirnya apa lagi? Ibadahnya juga nggak enak. Itu bahaya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan kasir mas. Beruntung yang jadi istrinya, laki-laki peka, gak seperti kebanyakan laki-laki di luar yang pekok. Ini beruntung, nggak ada di sini kan mas? Ada tadi. Mana? Oh, lagi keluar bentar kayaknya. Oh, lagi keluar bentar. Nanti aja ditunggu istri saya pas datang. Nanti aja, nggak mau ngulang gitu ya. Jadi teman-teman, itu luka. Dan kita nggak sadar bahwa itu dibiarkan masuk ke dalam jiwa kita. Memang nggak kepikiran sama kita dan nggak nyangkut di pikiran kita, tapi ternyata nyangkut di dalam jiwa-jiwa kita. Akhirnya apa? Ternyata
ya, ketika ada teman dekat kita, dia nggak salahnya besar kok, nggak hal sepele yang mungkin bercandaan yang biasanya kita bisa ketawa bareng. Ternyata apesnya dia yang push the bottom. Marah kita tiba-tiba. Kan teman bengong jadinya. Kok lu marah begitu sih? Kan biasanya juga kita ketawa bareng. Kok cuman hal sepele kayak gitu lu jadi marah-marah besar sama gue? Kan gitu. Itu banyak terjadi teman-teman semuanya. Dan kita nggak sadar bahwa ternyata setiap ketika kita mendengar kata-kata yang terkesan halus tapi menyakiti hati kita, itu menjadi luka dalam jiwa kita. Yang kedua, hal-hal yang membuat kita terluka dan itu hadir dari orang-orang yang kita sayang adalah sikap khianat dari mereka. Kita dihianati, tusuk dari belakang, dipercaya ternyata ngomongin diri kita di belakang, itu jadi sakit, luka buat kita. Dan kita mau balas, mau lawan, nggak bisa, nggak punya kemampuan. Mungkin dia lebih superior. Akhirnya apa? Dipaksa untuk diterima, padahal bukan diterima, tapi diendapkan di dalam jiwa kita, yang akhirnya hanya mengotori hati kita. Itu nggak sehat, teman-teman semuanya. Kesehatan mental seseorang itu bisa kelihatan, Mas. Itu dari sorot mata, dari cara bicara, dan dari wajah. Itu paling gampangnya dari situ. Itu kelihatan dari sorot mata, dari cara bicara, sama dari wajah. Orang yang betul-betul bahagia sama pura-pura bahagia, kalian tahu bedanya apa? Orang yang bahagia sama orang yang pura-pura bahagia. Orang yang benar-benar sabar, orang yang sabar dengan orang yang pura-pura sabar. Tahu bedanya apa? Nih, gampangnya gini. Orang yang sabar ketika gesekan, terus ditanya sama temen yang lain, lu lagi ada masalah ya sama dia? Ya alhamdulillah, dikasih ujian sama Allah. Mungkin juga gue yang salah, mungkin sikap ucapan gue ada yang salah, ya kan? Yang akhirnya apa? Dia coba mungkin jaga jarak dulu sama gue, tapi gue akan usahakan setelah ini ketika mungkin sudah tenang 1-2 hari gue mau datang sama dia. Itu orang yang sabar. Tapi orang yang terpaksa sabar itu beda. Gimana kalimatnya? Ya mau gimana lagi, maunya dia begitu ya sudahlah biarin. Sama kayak orang yang bahagia. Ini contoh, saya ambil peran pasangan suami istri. Istri suami yang bahagia, ya, ketika ditanya sama anaknya, mama lagi ada masalah ya sama papa. Alhamdulillah nak, Allah lagi nguji mama dan papa. Doain semoga mama dan papa bisa ngelewatin semuanya. Nanti kamu akan memahami dan paham, ngerti ketika nanti masuk dalam fase rumah tangga. Itu orang yang bahagia. Tapi kalau orang yang pura-pura bahagia, mama lagi ada masalah ya sama papa. Apa jawab ibunya? Bapak kamu memang begitu. Beda ya? Simple tapi mewakili ekspresi di dalam hati dia. Atau bahasa yang lain, mau gimana lagi nak, bapak kamu memang nyebelin begitu. Lebih parah lagi kan? Itu ekspresi jiwa yang nggak sadar keluar dari mulut dia. Gambaran psikologinya begitu ya mbak ya, kurang lebih ya. Jadi sebetulnya teman-teman, ekspresi dari kondisi jiwa teman-teman semua itu paling gampang itu kelihatan dari sikap perilaku. Maaf ini ya, spill dikit tapi no mention. Minggu kemarin ada yang sempat viral dan nangis-nangis di beberapa podcast untuk minta maaf karena ketahuan melakukan sesuatu yang buruk. Lihat, pahami tentang struktur kalimat dari pengakuan confession. Kenapa? Orang-orang yang bermasalah jiwanya itu dia tuh merendahkan diri untuk naik ke atas. Pasti akan ada kalimat-kalimat mengkambing hitamkan orang lain. Bahasa sederhananya playing victim manipulatif. Lihat pola-pola orang yang ngaku salah, ya, kemudian merendahkan orang lain, merendahkan dirinya, kemudian juga merendahkan orang lain. Itu polanya sama. Contoh begini,
Dia itu korban, tapi ternyata memanipulasi dan melakukan playing victim maaf, dia itu pelaku, kemudian memanipulasi dan melakukan playing victim seolah-olah korban. Seolah korban. Nah, orang-orang yang seperti itu isi kepalanya itu delusi. Delusi. Berpikir seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar padahal salah. Pernah nggak ketemu orang yang ketika salah akhirnya nyalahin korban? Pernah ketemu orang begitu di circle, di teman-teman, ya? Itu orang-orang yang sekarang bahasa kerennya disebut dengan istilah narsistik. Lebih bahayanya lagi narcissistic personality disorder. Berita buruknya Mas, setiap NPD punya flying monkey. Tahu flying monkey? Orang yang selalu membenarkan perilaku salah dia. Kenapa? Karena dia butuh inang untuk hidup dari para pelaku-pelaku NPD itu. Lihat. Ya, tahu Ustaz. Kalau ada orang yang begitu nih ya, ini ada flying monkey-nya. Itu orang yang betul-betul mensupport dia, nempel sama dia. Kan si NPD-nya ini bilang, gue nggak terima. Gue kan cuman hal sepele sama dia, ya kan? Tapi dia seolah-olah menghukumi gue melakukan sesuatu yang besar. Terus flying monkey-nya bilang, kamu tuh nggak salah, dia aja yang nggak bisa terima dan nggak bisa bersyukur. Padahal selama ini harusnya dia bersyukur karena udah mau ditemenin sama kamu. Atau mungkin contoh yang paling adalah, kan sabit itu ada daunnya juga. Weh, Wah, nek iki rada politik nek iki. Ngawan melu-melu aku nek iki. iki pinggir jurang iki. Pinggir jurang nek iki. Ngeri aku. Ngawan ya. Saya lanjut yang ketiga. Itu tentang kecemburuan. Ini berkaitan seperti yang dibahas tadi di awal, membanding-bandingkan dan membeda-bedakan antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Teman-teman yang punya adik, punya kakak, kemungkinan besar pernah ngalamin hal ini. Teman-teman yang punya saudara, kakak atau adik pernah ngalamin ini. Kalau ibu lagi ngomel atau bapak lagi ngomel, lihat tuh kakak kamu. Itu luka. Itu luka. Pertanyaannya gini, dari semua yang saya sampaikan tadi, apakah pelaku-pelaku itu salah? Saya katakan 50% iya, salah. Tapi 50%-nya gimana Ustadz? 50%-nya itu ditentukan sama respon sikap kita saat melihat yang salah itu. Karena itu akan menentukan nanti kondisi hati dari teman-teman semuanya. Sekarang gini, saya izin sambil nyoret-nyoret ya. Ada beberapa ayat yang mau saya sampaikan. Itu semua yang bikin kita sakit hati dan kecewa ini, itu semua sesuatu yang sifatnya membahagiakan atau menyakiti. Paham nggak maksudnya? Apa yang saya sampaikan tadi selama dari awal, itu semua poin-poinnya sesuatu yang bikin kita bahagia atau tersakiti. Tersakiti. Berarti yang namanya sakit itu ujian atau kebaikan? Ujian. Maka satu hal yang harus saya sampaikan dulu sebagai pondasi tauhidnya, bahwa yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang pasti dengan berbagai macam dinamikanya. Tadi mukodimahnya itu berbagai macam contoh yang relate dengan kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Artinya apa? Saya nggak ngambil contoh yang jelimet yang bikin teman-teman bingung. Karena kalau saya ngomongin tentang contoh suami istri, banyak yang belum nikah, hampir semuanya belum nikah, ya kan? Nah, saya ngambil contoh di lingkungan teman-teman sebagai mahasiswi dan mahasiswa. Itu yang paling gampang. Nah, apa pesan yang mau saya sampaikan? Semua itu adalah gambaran ujian dari Allah, dan setiap orang yang hidup pasti diuji. Salah satu dalilnya, Quran surat kedua, ayat 214. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa yang Allah sampaikan? Hei hambaku, tidak aku biarkan kamu masuk surga secara gratis. Jannah, surga. Pertanyaan saya, surga itu identik dengan bahagia atau sedih? Bahagia. Berarti pelajaran sederhananya apa dari ayat ini sebelum dilanjutkan lagi pembahasan ayatnya? Hei Ridho, gak mungkin aku biarkan hidupmu bahagia secara gratis. Kata Allah gitu.
secara gratis. Apa lanjutannya? Sebelum kalian semuanya mendapatkan yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Cuman maha baiknya Allah gini, kamu mau bahagia, ya, aku kasih ujian. Tapi aku kasih bocoran. Apa bocorannya? Ala inna nasrullahi qarib. Apa kata Allah? Bocorannya adalah aku yang ngasih ujian, nanti aku yang menyelesaikan setiap ujian itu, asalkan kamu yakin kalau pertolongan aku itu dekat. Keren kan Allah? Ngasih iming-iming bahagia, tapi Allah bilang gak gratis. Kamu pasti akan diuji, tapi ngasih kisi-kisi jawabannya. Gak ada yang lebih sayang sama kita kecuali Allah. Gak ada yang sayang sama kita kecuali Allah. Kenapa? Allah bilang kamu pengen hidup apa? Kamu pengen hidup bahagia, boleh, silahkan, tapi nggak gratis ya. Saya akan kasih ujian buat kamu. Kayak teman-teman gini. Setelah ujian semester, nilainya keluar dan nilainya bagus. Pertanyaan saya, kalian sedih atau bahagia? Bahagia. Bahagia itu datang setelah kita melewati setiap dinamika ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Bajunya nyantol. Setelah ngelewatin ujian dalam kehidupan kita, berarti pelajarannya apa? Teman-teman gini, bahagia itu masih menjadi impian, tapi ujian itu kepastian. Jadi kalau mau dapat bahagia harus siap diuji. Kalau nggak mau bahagia, maka jangan berharap bisa melewati setiap ujian yang ada dalam kehidupan kita. Ujian dari siapa saja tadi? Orang tua, orang-orang terdekat, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bahkan dari kuliahnya teman-teman sendiri itu jadi ujian. Itu jadi ujian semuanya. Dan ini janji dari Allah. Ada orang yang nyakitin kamu, akan ada orang yang menzolimi kamu, akan ada orang yang merusak apa? Fokus kamu dalam belajar. Siapa? Kalau perempuan yang datang buayanya rambutnya hitam. Buat mas-mas yang sudah ngaji, yang datang kuntilanak yang berjilbab. Beneran, kuntilanak sekarang berjilbab, Mas. Karena apa? Kalau kuntilanak yang bajunya serba mini itu udah biasa. Yang bahaya tuh kuntilanak yang berjilbab, yang datang assalamualaikum mas, masya Allah mas, ternyata ngaji di TD ya, aku juga ngaji di situ loh, boleh nggak berangkat bareng? Ini cewek yang begitu. Karena apa? Ini teman-teman saya cerita, aku kan ke Purwokerto hari Senin. Hari Senin ngobrol kan sama Teteh istri saya. Ada, tapi lagi di dalam. Tadi duduk paling depan. Itu saya buka TikTok. Buka TikTok, buka notifikasi, ada pesan masuk. Apa tulisan di pesan masuknya? Ustadz, apakah Ustadz ada niat mau poligami? Itu tak buka di depan istri saya, di depan Teteh. Teteh ketawa, hapus. Lihat sampean piye? Diarsipkan ya. Diarsipkan. Arsip. Sudah kondusif situasi dan kondisi di follow up, ngoten. Dan hal kayak gitu bukan sekali dua kali teman-teman. Dan itu berjilbab. Saya tidak menyalahkan apa yang menjadi pertanyaan beliau. Bisa jadi mungkin bukan beliau, bisa saudaranya atau siapapun. Ya kita nggak boleh suzon. Ya, saya cuman menyayangkan. Menyayangkan apa? Karena mungkin banyak gambaran-gambaran tentang perceraian yang meningkat di Indonesia, ya, perselingkuhan di mana-mana. Akhirnya banyak perempuan yang merasa hopeless. Daripada gue harus nikah sama laki-laki yang belum jelas ke depannya kayak gimana, mendingan gue coba pilih laki-laki yang sudah beristri dan kelihatan bahagia. Itu banyak yang begitu. Shortcut ya, ambil shortcut. Okay. Kenapa? Wah, kayaknya kalau gue nikah sama dia kelihatan kok istrinya bahagia, kayaknya gue bisa dibahagiain. Belum tentu. Kenapa? Karena ngelihatnya posisi kita sekarang, Mas. Sedangkan istri kita yang menemani dari naik turun kehidupan kita kan. Nah, kalau orang-orang yang baru itu mentalnya belum teruji. Makanya teman-teman, dalam pembahasan parenting saya di pranikah,
itu saya mewasiati tentang 3 hal persiapan sebelum nikah. 1, ilmu apa? Menjadi suami bagaimana, menjadi istri seperti apa, ketika ada konflik bagaimana, yang disebut dengan manajemen konflik. Yang kedua, mental. Ini penting. Mental itu berkaitan dengan hati. Berarti teman-teman harus sudah selesai dengan diri sendiri sebelum nikah, atau minimal tahu apa yang kita alami, terus ngobrol sama suami untuk sama-sama saling nyembuhin. Kenapa? Maaf ya, ini teman-teman yang hadir di sini, maaf banget, teman-teman yang hadir di sini laki-laki dan perempuan, itu rata-rata adalah teman-teman yang hadir yang membawa luka-luka pengasuhan dari orang tua kalian. Jangan bilang enggak. Jangan bilang enggak, ya. Itu kalian bawa. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa sekarang teman-teman kenapa kuliah pendidikan pengen tinggi? Jangan jawab karena pengen kerja. Tapi kalian pengen membuktikan sesuatu untuk orang tua kalian agar orang tua kalian bangga. Itu diantara alasannya. Itu kan validasi. Ya, walaupun itu manusiawi ya, saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang salah. Itu manusiawi, namanya anak pengen membuktikan sesuatu kepada orang tuanya. Tapi pertanyaannya, ketika tidak diapresiasi, patah hati dengan sengaja. Kenapa? Karena saat kita karena saat teman-teman sekolah, itu harapannya agar mendapatkan apresiasi. Ketika nggak diapresiasi, harapannya merubah hati kita menjadi patah. Itu kan luka yang disengaja, karena kita biarkan. Dan itu ujian, teman-teman. Kenapa itu terjadi sama kita? Jawabannya sederhana. Teman-teman kalau jadi ibu, teman-teman kalau jadi seorang ayah, jangan melakukan hal yang sama kepada anak-anak. Itu pelajarannya. Kenapa? Kita nggak pernah enak seperti itu kan sama orang tua kita, iya kan? Nggak nyaman sama teman-teman kita, sama orang lain. Jadi ujian itu ada, salah satu hikmahnya apa? Ngajarin kita untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dari orang lain kepada kita. Itu pelajarannya. Jadi kalau kata orang Sundanya, tong sarwana, jangan sama. Jangan sama. Cuman banyaknya apa? Kita terluka, pernah terluka, nggak mau lagi terluka, akhirnya apa? Luka yang pernah ada itu belum kunjung sembuh, akhirnya ngedorong kita untuk melukai orang lain. Karena apa? Pasang barrier untuk defense. Contohnya siapa? Banyak. Pernah pernah tahu istilah Queen Bee? Anak gaul harusnya tahu. Ngerti nggak Queen Bee? Ratu lebah. Iya ya. Di kampus ada nggak satu orang yang dikerubungin banyak orang, seolah-olah princess, princess. Itu Queen Bee. Mau salah mau bener nggak peduli teman-temannya. Yang penting apa? Dia tetap nganggap gue sebagai teman yang ngelilingin dia. Itu Queen Bee. Orang-orang yang caper kayak begini, saya bilang caper, adalah orang-orang yang tidak dapat perhatian dari orang tuanya di rumah. Lihat, rata-rata orang tuanya sibuk. Orang-orang yang, maaf, kemana-mana pakai nenteng barang branded, tampilannya seolah-olah wah, itu apa? Lagi ngambil perhatian dari orang. Kenapa? Karena dia tidak dapat perhatian dari keluarganya. Ketika teman-teman, ya ampun sis gitu kan, keren banget tasnya, itu kan limited gitu kan, alhamdulillah bokap gue yang beliin. Itu hatinya berbunga-bunga dia. Itu luka teman-teman semuanya. Itu luka. Dia berusaha untuk menutupi lukanya dengan apa? Kamuflase pujian palsu dari orang lain. Padahal kan nggak semua orang yang dekat sama kita tuh betul-betul tulus. Bukan penyanyi ya. Gak semuanya tulus kan? Gak semuanya. Pasti ada maksud keinginan tertentu. Makanya kan Islam memberikan standar teman. Apa kata Nabi SAW? Carilah teman yang saat bersama dengan dia surga itu terasa dekat. Betul? Carilah teman yang sering mengajak pada kebaikan. Ya, kayak teman-teman yang hadir sekarang, satu sama lain saling ngajak pada kebaikan.
ya. Carilah teman yang kamu akan selalu rindu untuk berbuat kebaikan dengan dia dan dengan yang lainnya. Itu sahabat. Kenapa? Dalam Islam, teman itu saja sampai diatur. Di antaranya Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29. Itu penyesalan orang-orang yang dicemplungin ke neraka, Mas, karena salah pilih teman. Apa kalimatnya kurang lebih? Aduhai celakanya saya kalau saya nggak menjadikan si fulan menjadi teman saya, kata mereka. Itu posisi sudah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, jangan, kalau kata orang Jawa, ojo gumun. Jangan kagetan. Betul ya? Jangan kagetan. Jangan gampang kagum sama orang lain yang sifatnya hanya fisik. Itu Islam ngajarin kita, teman-teman. Orang pintar di Indonesia nggak kurang-kurang, tapi orang yang jujur itu mulai berkurang dan mulai menipis serta habis. Itu ujian buat kita. Jadi hal-hal seperti itu adalah ujian biar kita belajar tidak mengulang kesalahan orang lain. Bukan kebetulan ketika di depan mata kita ngelihat sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena ujian pertama kita tuh bukan fisik, tapi hati. Tapi hati bisa mempengaruhi fisik. Apa maksudnya? Orang-orang yang masuk rumah sakit itu, mereka adalah orang-orang yang pikirannya tidak terkontrol dan hatinya sakit. Akhirnya tubuhnya juga sakit. Ini riset dari Jepang deh, saya sebut. Itu 15 sampai 20%, 15 sampai 20% orang sakit karena makanan. 80 sampai 85% sakit karena pikiran. Sakit karena pikiran. Mau contoh? Saya contoh sedikit komprehensif dikit ya. Buka Quran surat 15 ayat 28-29. Surat Al-Hijr. Sebentar, saya cek dulu sebentar teman-teman. Saya jangan sampai salah nyampein sama teman-teman ya. Ayat 28 sampai 29. Ya, betul. Apa yang disampaikan ini tentang penciptaan manusia. Karena nanti ada kaitannya dengan hadis Nabi yang Nabi katakan ada segumpal darah, ada segumpal daging yang kalau itu baik baik semuanya, kalau itu buruk buruk semuanya. Ya. Ada mahasiswi kedokteran di sini? Gak ada. Jarang sih memang. Bener kan? Iya. Bener. Mahal soalnya. Hidayah yang mahal soalnya. Ini unsur penciptaan manusia itu ada 3. 1, manusia punya jasad. Betul kan? Manusia punya jasad. Yang kedua, manusia punya akal. Yang ketiga, manusia punya ruh. Unsur penciptaan manusia ada 3. Saya izin sedikit fokus ya. Ini komprehensif dulu. Nanti ini menggambarkan tentang situasi dan kondisi kalian. Yarhamkumullah. Pertanyaan saya, apa yang menggerakkan 3 unsur ini? Dijawab sama Allah di Quran surat ke-91 ayat ke-7 sampai ke-9. Disebut dengan kata nafs. Makanya ada ayat wa nafsi wa ma sawaha. Demi penciptaan jiwa yang telah aku sempurnakan. Itu nafs. Artinya bahasa Indonesia adalah jiwa. Di mana jiwa ini berada? Di dalam kolbu. Di dalam kolbu. Titik terdalamnya itu kolbu. Teman-teman semuanya. Nah, pertanyaannya gini, makanan jasad apa? Makanan biasa, 4 sehat 5 sempurna, ya. Makanan akal apa? Informasi, ilmu, kalian belajar, ya. Nah, makanan ruh apa? Amal soleh. Itu makanan ruh untuk menguatkan jiwa kita. Makanan bagi jasad, boleh nggak makanan yang kotor, rusak? Nggak boleh, harus bergizi. Maka sama, informasi yang diterima sama akal kita juga harus benar, harus baik. Maka sama, makanan yang yang dimakan oleh ruh kita berupa amal soleh bukan hanya sebatas ngelepas kewajiban, tapi ibadah yang berkualitas yang disebut khosyiun, khusyuk.
Pernah ngelihat nggak mas? Ada orang yang hobi sholat, ya kerjaannya sholat, sholatnya dikerjain sama dia, dijaga waktunya, tapi masih punya hobi lain apa? Gibah. Ada yang begitu? Banyak. Ada juga yang menutup aurat nih kayak mbak-mbak begini, tapi hobinya namimah, ngadu domba. Berarti apa yang salah? Bukan syariat yang digunakan yang salah, bukan ibadah yang sedang dikerjakan yang salah, tapi kita yang salah memaknai setiap ibadah sehingga tidak mengerjakannya dengan sepenuh hati, sehingga menjadi ibadah yang berkualitas, makanan yang bergizi bagi jiwa dan ruh kita. Akhirnya apa? Kalau makanan yang bergizi bagi jiwa lewat amal soleh yang berkualitas, maka perilaku lewat jasadnya pasti baik, ucapannya baik, sikapnya baik. Ini gambarannya dari hadis Nabi SAW tadi. Tapi kalau makanan bagi jiwanya tidak sehat, hanya melepas kewajiban, ya, cuman ngejar kuantitas untuk laporan kholas misalkan, itu bukan sesuatu yang salah. Saya tidak mengatakan itu salah, ya. Akhirnya apa? Tidak menjadi makanan yang bergizi bagi jiwanya. Akhirnya apa? Sikap, perilaku, ucapannya pasti buruk. Ini alur kehidupan kita sebagai manusia. Makanya ada orang yang akhirnya mendiskreditkan Islam karena pelaku kemaksiatan yang paling banyak adalah kita muslim yang menutup aurat, yang ikut ngaji. Katanya ngaji. Ngapain ngaji? Ustadznya aja selingkuh, ustadznya aja centil. Ngapain ngaji? Ternyata diem-diem jadi simpanan ustadznya. Tuh, yang salah bukan ngajinya, tapi perilaku orang yang ngaji, yang tidak menjadikan ilmunya sebagai amal buat dia, dan ilmunya nggak berkah buat dia. Jadi nggak salah ilmu itu, nggak salah ngaji itu, nggak salah sholat 5 waktu itu. Yang salah itu adalah kita tidak memaknai amalan-amalan yang kita kerjakan dengan cara yang benar. Akhirnya amalan itu tidak menguatkan jiwa kita. Kalau jiwanya lemah, jangan berharap bisa menghadapi ujian dengan hebat, dengan gagah. Mustahil. Yang ada apa? Disakiti baper, nggak terima, aku harus bales. Islam tidak mengajarkan seperti itu, walaupun memberikan peluang itu. Mau bukti teman-teman? Nih, saya kaitkan dengan kata ujian tentang interaksi kita dengan orang-orang sekitar, ya. Pertama, Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-20. Silakan buka, boleh. Bagian tengah ayatnya sampai ke akhir. Kata Allah, kalian satu dan lainnya, saya dengan beliau, beliau dengan saya dengan teman-teman, teman-teman dengan saya, kalian yang hadir satu sama lain. Kata Allah, kalian akan menjadi ujian satu dan lainnya. Kita dengan orang tua dengan kita dengan teman-teman kita dengan kita dengan dosen-dosen kita dengan para pengguna jalan yang lain. Kita akan menjadi ujian satu dan lainnya, akan memberikan ujian satu dan lainnya. Kata Allah, lihat kalimatnya, atasbirun, maukah kalian bersabar ngadepin semua dinamika ujian itu. Jadi sabar itu tawaran dari Allah, mas. Bukan pilihan terakhir, bukan, tapi tawaran. Makanya Nabi bilang begini, sabar yang terbaik itu adalah sabar yang pertama kali dihimpit, ditimpa masalah. Karena apa? Karena ditawarkan sama Allah dengan pahala yang sempurna. Mau nggak kamu sabar ketika kamu mendengar caci makian dari orang? Mau nggak kamu bersabar ketika ada orang yang zolim sama kamu? Mau nggak kamu bersabar ketika ada orang yang mengkhianati kamu? Itu tawaran dari Allah. Atasbirun, maukah kalian bersabar? Dan saya yakin sabar itu nggak mudah. Pertanyaannya, kenapa sabar jadi susah, mas? Kenapa? Yang jawabannya paling benar, saya kasih hadiah. Seriusan. Saya udah nyimpen tas saya. Ada yang saya keluarin nanti. Nah, siapa yang mau jawab? Yang paling benar. Kenapa kita susah buat sabar? Acung, baru jawab. Kenapa kita susah buat sabar? Nggak usah ngegeremeng sendiri kayak kucing mau kawin jadinya. Iya, mas. Karena belum benar-benar ikhlas dan ridho. Belum benar-benar ikhlas dan ridho. Saya mau tanya, apa bedanya ikhlas dan ridho? Kalau beliau
Ustadz Ridho ya. Kalau ikhlas anu Ustadz. Ayo, monggo saya naikin hadiahnya, tenang. Masya Allah. Kalau benar jawabannya, Ya. apa bedanya ikhlas dan ridho? Gak boleh googling. Kalau ada yang googling HP-nya saya doain rusak. Loh, tak kasih hadiah. Kan adil loh, fair kan? HP-nya rusak minimal LCD mas. Bentet ya. 30% rekone. Oh ya, ya sorry. Maaf. Ayo, apa bedanya ikhlas dan ridho? Siap. Jazakumullah khairan kasir. Jadi biar nggak kelamaan. Jadi teman-teman, ayo. Tadi sudah benar. Saya keep dulu jawabannya. Ada lagi? Kenapa kita nggak bisa sabar? Jangan-jangan selama hidup nggak pernah sabar nih orang. Sabar si Ustadz gitu kan? Sabar si Ustadz. Itu kepaksa. Itu kayaknya sabar si Ustadz. Sabar sih. Sabar. Soalnya pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Ada apa? Apa yang bikin kita nggak bisa sabar? Apa? Sebelum dijawab, saya mau tanya dulu, mana yang paling susah, sabar apa syukur? Salah. Yang paling susah itu syukur. Karena susah syukur, makanya nggak bisa sabar. Itu jawabannya. Perlu bukti. Buka Quran surat kedua Al-Baqarah. Ayat 152, 153. Allah tuh sudah sesayang itu loh sama kita ngasih taunya. Kan nawarin, atas birun, maukah kamu bersabar? Kan kita nanya, ya Allah gimana cara saya sabar? Buka ayat yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 152, 153. Apa kata Allah? Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun. Kata Allah, ingat-ingat semua nikmat yang aku berikan dalam hidupmu. Kata siapa? Kata Allah. Ingat semua nikmat yang aku berikan. Kenapa? Karena ayat 153-nya itu ngomongin tentang ujian. Berarti apa? Saat kita bisa merubah sudut pandang untuk lebih melihat kenikmatan dan banyaknya rezeki yang sudah Allah kasih ke kita, menghadapi ujian, masalah mudah. Karena Allah berikan kelapangan hati dalam kesabaran. Contoh, Auzubillah min zalik. Saya berharap teman-teman gak ada yang pernah ngerasain ini dan kita gak pernah ngalamin ini. Tahu rasanya sakit gigi? Tahu? Ngalami ya mas? Ngalamin. Saya udah baik sangka loh, semoga gak ada yang ngalamin gitu kan. Tahu rasanya sakit gigi kan? Itu sakit ke kepala, betul? Bawaannya tantrum emosian, senggol, bacok. Ya, cekek dulu. Itu yang terjadi teman-teman. Pertanyaannya gini, kenapa kita nggak bisa sabar dengan sakit gigi kita? Karena lupa momentum sehatnya kita. Itu satu. Sehingga selama sehat lupa mensyukuri. Makanya begitu dikasih sakit nggak bisa sabar. Yang kedua, sakit gigi itu ya, kalau kita bisa mensyukuri, itu cara Allah menggugurkan dosa dari mulut-mulut kita yang pernah membicarakan keburukan orang lain. Kalau mindset kita bisa ke arah syukur itu, maka pasti sabar ngadepin sakit giginya. Make sense? Mudah dicernakan? Sederhana, teman-teman semuanya. Tiba-tiba di jalan kelilipan, laki-laki ini naik motor, udah dipakein helm tapi dibuka helmnya, ya, kelilipan ternyata. Jangan-jangan mata ini pernah ngelihat sesuatu yang haram buat mata. Karena ingat ilmu dari ustadz, katanya nggak boleh ngedip, dipelototin. Akhirnya dihukum sama Allah, ya kan? Kena debu, baru debu, belum daun pintu. Belum truk tronton ya Ustaz ya. Belum teman-teman, baru debu loh. Tapi pelajarannya apa? Dari dua ayat tadi, ternyata rumus sabar yang Allah berikan untuk kita itu diawali dengan banyak mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Sederhananya apa? Dimulai dari husnuzon kepada Allah, muncul syukurnya, ketika diuji masalah keluar sabarnya. Itu tahapannya. Makanya susah sabar kita karena sering ngeluh daripada syukur. Contoh kayak yang tadi saya spill, mungkin orang tua kita punya terbatas, nggak selalu nanyain kabar kita, bahkan nanyain apa pun hanya sesekali tok doang, ya.
Tapi teman-teman semuanya, tapi ada hal yang bisa kita syukuri. Apa? Ada teman-teman kita yang lain, maaf, mungkin orang tuanya sudah tidak lagi utuh atau tidak ada dua-duanya, sedangkan kita masih punya dua orang tua ada dalam hidup kita. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita sedang dirundung masalah, ada ujian, lihat orang-orang di bawah kita biar bisa bersyukur. Kenapa kenapa Nabi perintahkan itu? Biar kita mudah untuk bersabar, tidak merasa yang paling berat ujian dan masalahnya. Itu proses tahapan, teman-teman. Allah tuh ngebuka mindset kita dengan ayat-ayatnya. Jadi bukan hanya sekedar nawarin, sok kamu yang sabar, enggak. Allah kasih tahu caranya. Itu maha baiknya Allah sama kita. Allah bilang gini, kamu semuanya akan jadi ujian, ya. Entah itu sifatnya, perilakunya, ucapannya, kamu pasti akan mendapatkan ujian dari orang terdekat kamu. Kata Allah, mau nggak kamu ngadepin orang terdekat kamu itu dengan sabar? Kan bingung kita. Saya mau ya Allah, tapi gimana caranya? Nih, caranya ingat nikmat-nikmat yang baik dari temanmu itu. Ingat, orang lain banyak yang nggak punya teman, sedangkan kamu berteman dengan orang-orang yang sudah baik. Mungkin dia melakukan 1-2 kesalahan, tapi banyak kebaikan yang tetap harus kamu syukuri. Dia neraktir, ngajak main bareng, tukar pikiran, teman hangout dan lain sebagainya. Kenapa? Biar nanti ketika muncul lagi masalah dari temanmu, kamu bisa sabar dan tidak melupakan kebaikan dari dia. Masya Allah, sesayang itu loh Allah sama kita. Asik ya sebetulnya ngaji itu, asal paham. Contoh lagi, Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa pelajarannya? Gini, Mas, aku nyiptain kamu, kata Allah ke kita. Mbak, aku nyiptain kamu, cuman minta kamu tuh ibadah sungguh-sungguh, taat yang benar, belajar sungguh-sungguh, amalin ilmunya pelan-pelan, bertahap. Aku lihat kok proses kamu berjuang jatuh bangun dalam keistiqomahan beramal soleh. Kata Allah begitu. Tapi ingat, ya, ingat kata Allah, jalan yang kamu lalui itu nggak mulus. Karena apa? Ada makhluk aku yang lain yang pernah aku ciptakan. Makhluk imut-imut itu namanya setan. Dia akan menggoda kamu, dia akan menjerumuskan kamu, dia akan bikin kamu jadi malas ibadah, kamu jadi nggak nyaman dan lain sebagainya. Allah tuh baik. Jadi bukan hanya bilang kamu ke Bandung, bukan, tapi kamu berangkat ke Bandung, hati-hati ketika nyetir, masuk dari tol Prambanan. Kalau sudah masuk tol Cipali nanti jangan terlalu ngebut karena jalannya bergelombang dan ada bolong-bolong yang tidak terlihat oleh mata. Pertanyaan saya, kalau udah dikasih tahu kayak gitu, waspada nggak hidup kita? Hati-hati, waspada. Allah tuh sayang sama kita. Kenapa? Karena kita tuh diciptainnya bukan jadi makhluk penghuni neraka. Abah dan mamah kita dulu siapa? Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Sayyidatina Hawa itu penghuni surga. Fitrah kita di situ. Makanya Nabi mengatakan semua umatku akan masuk surga. Berita bahagia dong. Ternyata ada lanjutannya, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Kaget sahabat, loh ya Rasulullah, emang ada dari umatmu yang nggak mau masuk surga? Kata siapa? Sahabat. Ada, mereka yang mau sungguh-sungguh taat dan mengikuti apa yang aku ajarkan, apa yang aku bawa bersamaku di dalam surga. Tapi mereka yang tidak mau mentaati, tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya udah enak kan hidup kita tuh, cuman tinggal ngikutin tahapan demi tahapan yang dituliskan sama Allah dalam Al-Quran. Biar apa? Biar kita jalannya benar, tidak salah. Kalaupun harus salah, cepat apa? Turn over, putar balik, nggak kejauhan bablasnya. Teman-teman, ada yang kebayang Jakarta Sudirman Tamrin? Kan kalau salah, kan harusnya kita muter naik ke Simpang Susun misalkan Semanggi, ternyata kebablasan. Tahu putar baliknya di mana? HI. Jauh. Iya kalau HI-nya dibuka. Kalau ditutup, muternya lagi di Patung Kuda depan Indosat. Itu makin jauh lagi. Ditutup, ketemu Gajah Mada.
grogol, mangga dua, mangga besar. Itu masya Allah itu di situ. Itu makin lama kita menyadari kalau kita salah, makin jauh putar baliknya kita. Tapi kalau sadar dengan cepat bahwa kita salah, cepat kita menjadi baiknya lagi. Itu pesan cinta dari Allah buat kita teman-teman semuanya. Biar apa? Biar ini. Setelah ini penawarannya nanti buahnya jadi ini. Quran surat ke-42 ayat yang 40. Ini goalsnya, biar kita tidak mengulang kesalahan orang lain, biar kita tetap bisa berteman dengan siapapun tanpa menyakiti siapapun. Goalsnya apa? Buka ayat surat ke-42 Asy-Syura, bukan surat Asy-Syura. Kalau surat ke-26 itu surat Asy-Syu'ara, ya. Kalau 42 nama suratnya Asy-Syura. Ayat ke-40, apa kata Allah? Balaslah setiap sakit kecewa yang dihadirkan sama orang lain terhadap diri kamu dengan balasan yang sama. Oh kalau gitu Ustadz, berarti saya boleh balas dendam. Kata ayat ini, silahkan. Tapi ayat ini belum titik, masih koma. Apa contoh konkretnya? Beliau mukul saya, pak, gitu kan, sakit, merah, ya kan, sampai bahkan kuping saya bunyi nging gitu. Berdasarkan ayat ini Allah membolehkan saya untuk membalas. Pertanyaan saya membalas ke beliau, rasa sakitnya sama nggak dengan yang saya terima? Jawabannya itu besar kemungkinan tidak sama. Kenapa? Karena sudah terdorong emosi. Betul? Kalau nggak sama dan lebih sakit yang diterima sama beliau, itu adil atau zolim? Zolim, maka kita dosa. Makanya lanjutan ayatnya Allah memberikan keadilannya buat kita, biar kita bisa bersikap adil. Apa? Kalau kamu memaafkan dan tetap berbuat baik setelah kamu dilukai dan disakiti, aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Apa jawaban balasan paling konkret yang Allah berikan kepada kita? Buka Quran surat Ar-Ra'd ayat 22, 23, 24. Di ayat 24-nya berjalan malaikat di depan sebuah pintu yang sangat besar dan mengucapkan kalimat Assalamualaikum bima sobartum. Ini balasan untuk semua sabarmu selama ini, untuk tidak selalu membalas keburukan dan kezoliman orang lain, untuk selalu berusaha mencari aku lewat sujud-sujud ketika kamu menghadapi berbagai macam dinamika ujian, masalah, luka yang selama ini terjadi saat kamu hidup di bumi. Berupa apa? Di ayat 23-nya nama surganya surga Aden. Jadi kalau ditanya, Ustadz, sabar itu ada batasnya sih enggak? Ada batasnya enggak sih? Jawabannya tidak. Ada batasnya sama sekali. Di mana batas akhir dari surga itu? Di mana batas akhir dari sabar itu? Pintu surga. Jadi kalau ada yang bilang, gue tuh sakit hati, ya tapi kan lu harus sabar. Sabar itu ada batasnya. Ajak piknik buat ngaji asik. Ajak piknik ke sini ngaji asik, biar mereka belajar bahwa balasan dari keburukan itu tidak harus selalu keburukan, tapi ketika kita mendoakan itu kebaikan. Minimal kebaikannya apa? Lewat doa. Ya Allah, saya sakit hati, tapi sakit hati ini karena si Anu. Jangan-jangan ini adalah teguran dari Engkau karena saya pernah menyakiti orang lain. Maafin dia ya Allah. Saya nggak bisa membalas yang lain dan saya tidak ingin membalas dengan keburukan kecuali mendoakan kebaikan buat teman saya itu. Semoga diberikan hidayah dan taufik oleh Engkau. Susah kan? Susah untuk ngamalin itu ya, karena balasannya surga, bukan sepeda. Kalau sepeda tebak-tebakan ya, nama ikan. Surga teman-teman. Surga itu kan kebahagiaan. Orang pemaaf itu hidup di buminya pasti bahagia, nggak punya dendam, betul kan? Nggak punya musuh, nggak mau cari-cari musuh. Ini irisan dari ayat atas tadi tentang surga dan kebahagiaan. Di bumi dibahagiakan oleh Allah, di akhirat nanti diberikan balasan berupa surga atas semua lelah dan capeknya kita. Pertanyaan saya, mau belajar untuk tidak membalas keburukan orang lain? Mau? Yuk kita terus ngaji asik di sini. Ini baru mukadimah awal.
sebagai pengantar buat teman-teman semuanya bahwa ternyata ada loh pilihan yang jauh lebih asik dibandingkan membalas keburukan orang lain. Kenapa? Mendoakan itu adalah sesuatu yang mahal dan itu mustajab karena suasananya teman-teman lagi dizolimin kan, berdoa, angkat tangan, ya Allah saya terluka ya Allah, tapi jangan mendoakan sumpah serapah ke orang lain. Kenapa? Nabi bilang kalau kita mendoakan diam-diam kepada saudara kita yang dia nggak tahu kalau kita mendoakan, turun malaikat mengaminkan doa untuk kita. Apa kata malaikat? Amin. Begitu juga untuk dirimu. Kalau doanya buruk maka balik lagi ke kita. Maka mendingan doain baik apa buruk? Doa baik. Yuk kita sama-sama belajar. Saya tahu ini nggak mudah, tapi teman-teman, kematangan kedewasaan seseorang itu dilihat dari usia, tapi dari kematangan sikap saat diberikan ujian dan berhadapan dengan masalah. Itu kematangan kita di situ. Kenapa kalian harus dijauhkan sama kalian? Walaupun saya yakin mungkin ini pilihan sendiri dari teman-teman semuanya, tapi Allah tetapkan, Allah takdirkan teman-teman kuliah di kampus-kampus yang ada di Jogja ini. Bukan satu kebetulan, karena Allah pengen membentuk kalian yang laki-laki jadi laki-laki yang bertanggung jawab, perempuan jadi wanita-wanita yang tangguh. Tapi wanita tangguh bukan yang mempopulerkan hashtag independent woman. Ya, betul. Itu orang-orang yang bermasalah. Orang-orang independent woman itu bermasalah. Seriously. Pernah ngelihat nggak sosialita ya, yang kadang kalau jalan ke toko emas berjalan mas, yang nenteng tas harganya bisa 3 digit. Pertanyaan saya, betulkah mereka bahagia atau hanya pura-pura bahagia? Pura-pura bahagia mas. Kenapa? Dia tenteng tas mahal itu kan dalam tanda kutip pengen dapat pujian dari temannya yang lain. Ya ampun, tas kamu keren banget sih, kan gitu. Itu tangki yang kosong dalam hatinya keisi. Akhirnya apa? Balik lagi dia. Karena apa? Itu candu, adik. Itu candu. Akhirnya kumpul lagi. Pakai baju yang satu setelannya misalkan belasan juta. Ada brandnya namanya di mana-mana. Saya beberapa kali tuh ngelihat di baliho besar. Istri saya sampai bilang, ayah satu set itu bisa belasan juta. Saya jawab dengan sederhana, yang emang pakai set dress itu apa langsung masuk surga ya? Saya katakan enggak. Kenapa? Kalau sudah banyak labelnya di mana-mana, nggak mungkin kalau tidak muncul sombong walaupun tipis. Gitu. Kayak sekarang teman-teman kan banyak tuh yang di mall-mall tuh ya, padahal bawa kantong tapi handphonenya ditenteng. Ini bukan buat pamer-pamer deh, saya memang perlu minum saya sehari itu 4-6 liter. Nggak ada yang lebih gede daripada ini. Ada yang ditenteng begini, pegel, makanya saya beli yang dijinjing. Bukan, tapi ada. Ini saya bukan membuat mengoreksi orang, bukan, dan kemudian membenarkan apa yang saya lakukan, tidak. Tapi itu secara psikologi itu terbaca teman-teman. Cari validasi eksistensi diri. Itu yang bahaya. Sekarang teman-teman, maaf ya kalau ada pelaku di sini, saya minta maaf banget. Kenapa ada orang yang pacaran? Kalau bukan cari validasi eksistensi diri, yang selalu haus dengan pujian. Lihat, orang yang lagi kasmaran itu kan, ya ampun makasih ya sayang, kamu baik banget sih. Pret mas, Itu bener. udah nikah kenapa sih kamu berubah? Kok kamu nggak kayak dulu lagi? Makan tuh. Realita. Kalau kata orang Sunda, lebok tah. Makanya bahasa Sunda itu kalau untuk yang kayak gitu-gitu pas gitu. Terus akhirnya curhat, sis, aku lagi pengen cerita. Kenapa? Sakit hati. Kenapa? Ternyata cowok aku suka sama cowok lagi. Wah. Oh, jeruk makan jeruk ya. Ngeri. Mereka ternyata ada hubungan monokotil. Monokotil. Ngeri itu. ACDC jadinya kan gitu. Iya. Pernah kejadian loh mas, ada yang nge-DM di Instagram saya,
beberapa bulan yang lalu lah, masih di tahun ini, DM, Ustadz, saya boleh tanya? Oh silakan Mbak, ahlan wa sahlan. Beliau bertanya, bagaimana sikap seorang istri menghadapi ujian lewat suami? Oh, ini kenapa? Dia nanya on point, tidak menceritakan aib suami. Saya tanya akhirnya kan, mohon maaf, ujian dari suami yang seperti apa Mbak? Baru dia cerita dengan beberapa baris, kurang lebih 7 sampai 8, tidak sampai membuka secara detail. Apa jawab beliau? Kata beliau, Ustadz, bagaimana sikap saya dan apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu bahwa ternyata suami saya penyuka sesama jenis. Itu koma. Masih Dan koma. ini saya tahu dalam perjalanan pernikahan saya baru 3 bulan. Oh, jebol anu ya. Janda kembang. Iya. Oh. Ya nggak tahu kalau udah jadi pisah ya janda kembang Iya, kan iya. gitu. Kalau Nah, laki-laki itu ya tulang lunak berarti ya. nggak tahu sih aku nggak nanya, nggak minta fotonya kan ngeri gitu. Waduh. Ngeri. Jangan. Nanti saya ceritain terakhir nih ya sebagai penutupnya. Ini bagian dari ujian dakwah juga. Nah, saya jawab poin pertama, Mbak bersyukur dulu. Kenapa Allah buka di 3 bulan pertama pernikahan? Dia jawab apa? Alhamdulillah Ustadz, saya sangat bersyukur, tapi di sisi lain saya sedih. Saya jawab poin kedua, wajar kalau Mbak sedih karena kita manusia. Karena Rasulullah juga sedih, ya. Artinya apa? Kita validasi emosi sedihnya. Itu kalau punya teman tuh gitu. Ya, jadi harus ngerti tentang pola komunikasi juga teman-teman. Nah, terus saya bilang apa? Mbak, kalau memang punya bukti-buktinya, sampaikan kepada orang tua biar nanti ada musyawarah mufakat. Saya nggak tahu sekarang hasilnya seperti apa, karena saya nggak punya kewajiban untuk menanyakan kembali, ya. Karena nanti kalau ditanyain kembali bahaya. Kenapa? Takutnya dianggap saya perhatian. Perhatian. Lawong saya ngajak makan orang lain perempuan sama teh, itu kegeeran, dikira saya suka sama dia. Ada yang begitu. Padahal sama istrinya Ustadz Sama ya. saya, sama istri saya. Wah. Sama istri saya. Jadi makan karena memang saya lapar, waktunya buat makan siang ya kan. Saya ajak istri makan. Ya udah saya bilang ajak aja temennya sayang, diajak. Itu terjadi beberapa kali. Memang nggak sering, bukan sering dalam artian banyak. Beberapa kali itu kurang dari 5 jari ini, ya. Nah, akhirnya muncul apa? Muncul cerita bahwa seolah-olah saya suka sama dia. Nauzubillah min zalik. Itu fitnahnya begitu, Mas. Makanya kita nih teman-teman ya yang sudah ngaji, nih saya titip sama laki-laki. Nanti saya tutup dengan satu cerita nih terakhir. Yang laki-laki kalau bermedia sosial dan aktif di media sosial, mulai kurang-kurangin follow perempuan yang bukan mahram. Itu yang sudah ngaji. Aku udah tak. Tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, wasiat buat mbak-mbak, jangan pernah pilih laki-laki yang menjadikan media sosialnya tempat karantina buat perempuan. Kenapa? Ping kolam ya. Di karantina mesti kolam dulu. Ah, ini susah. Bukan. Polos, Mas. Polos, Mas. Aku terlalu lugu untuk itu. Terlalu lugu. Polos. Nah, kenapa? Kalau dekat dan didekati sama laki-laki yang menjadikan media sosialnya tempat karantina bagi perempuan, saya titip pesan. Dia nggak bisa menundukkan pandangannya, nggak bisa menjaga matanya, maka jangan berharap bisa menjaga hatinya mencintai Anda. Seriusan, nggak akan bisa istiqomah cinta sama Mbak. Naik turun. Kenapa? Mata terbiasa melihat yang haram. Kalau mata terbiasa melihat yang haram, maka selera pada yang halal akan berkurang. Itu, Mas. Itu PR itu masalah itu. Nah, terakhir saya cerita. Ini agak sedikit sensitif karena saya live di TikTok. Karena beberapa kali ke-banned, ya. Saya pernah menangani sahabat-sahabat teman-teman yang pelangi, tapi dari golongan laki-laki. Ya, saya pernah ngisi di salah satu tempat dan dia bilang tentang apa? Gimana sih proses? Gimana cara istiqomah bla 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 dan lain sebagainya. Terakhir saya thank you, ada satu kalimat tambahan. Bang, saya itu seorang 3 huruf, ya. 94Y. Oke, dia bilang gitu. Cek, langsung kaget. Belum selesai.
abang mau nggak kalau kita ajak ketemu? Wah, iki Piye, Jar? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. sanggup besok ya. Yuk ketemu tapi nggak pisau. Besok. Oke. Saya butuh waktu 5 hari, hampir seminggu untuk istikharah. Terus akhirnya saya kasih jawaban. Teteh nggak tahu, istri saya nggak tahu. Saya kasih jawaban, insya Allah bang, kita temu tapi di public service, ruang terbuka, kafe, ya, bukan di apartemennya, apa di rumahnya, ngeri. Oh, Ngeri. dirujak nanti, wah, bahaya itu. selesai nih. Bahaya. Aku raneng kene. Positif. Positif laki-laki. Nah, singkat cerita teman-teman semuanya, kita gali. Ternyata mereka adalah dari orang-orang yang dari keluarga yang berkecukupan. Salah satu di antara 3 orang ini pegang kartu kredit Black Edition. Yang punya itu Sultan Andara, salah satunya. Unlimited tuh, ya. Karena bapaknya itu memang salah satu orang yang rekeningnya itu nggak ada digitnya. Wah, begitu saya disebut namanya, saya tahu siapa orangnya. Beberapa di negeri ini kan gitu. Dan akhirnya dapat cerita bahwa kenapa ngambil sesuatu yang salah dan menyimpang. Jawabannya sederhana, kata dia, saya nggak pernah dekat sama orang tua saya yang selalu sibuk dengan urusan pekerjaan, mama saya sibuk dengan arisan yang nggak jelas. Sosialita bukan berarti negatif ya, karena kegiatan sosial dari mereka juga banyak kan. Nah, akhirnya mereka ini, laki-laki ini beberapa itu pernah terluka dan kecewa dari lawan jenisnya. Cerita sama teman laki-laki yang baru dikenalnya ternyata punya kecenderungan yang menyimpang. Akhirnya apa? Jadi korban. Nah, yang kemudian setelah korban jadi pelaku. Nah, itu tahapannya teman-teman semuanya. Makanya hati-hati kalau ada teman-teman yang lagi terluka, jangan ditinggalin, jangan disuruh sabar. Dia udah sabar, tapi validasi dulu perasaannya. Ya, validasi perasaannya kayak tadi yang saya bilang. Mbak sedih itu wajar, bro. Lo kalau sedih wajar. Gua ngerti, gua paham. Walaupun gua nggak ada di posisi lo, tapi gua ngerti. Dan gua nggak akan bilang lo sabar. Gua ada buat lo, gua temenin. Lo nggak sendiri. Itu keren. Temen begitu tuh. Sama, mbak-mbak juga sama. Sis, aku tahu perasaan kamu. Aku ngerti banget. Aku juga kan udah ngewanti-wanti ya. Kalau aku tuh pernah ngeliat dia itu jalan sama perempuan yang lain, tapi qadarullahnya kamu nggak percaya. Sekarang yuk kita ngaji, di ngaji asik yuk gitu. Ajak aja ketemu kebaikan, validasi dulu emosinya, sedihnya dia, dan jangan dinasehatin panjang kali lebar. Kenapa? Mental semuanya. Karena orang yang seperti itu cuma lagi pengen didengar. Makanya validasi perasaannya dan pastikan dia yakin kalau kita nemenin. Dan akhirnya apa? Saya dapat trust dari mereka karena mereka nyaman cerita sama saya, dibongkar semuanya. Awalnya 3 orang jadi 7 orang dengan izin Allah hijrah. 7 orang sekarang 5 orangnya sudah menikah dan hidupnya normal. Apa proses yang saya lakukan? Satunya di ruqyah. Ternyata nanti bisa divalidasi dari Ustadz Faizar, ada jin penyuka sesama jenis. Jinmo ya itu ya. Ada Jinmo, Itu sama jin dan Jinbi, Ya. Jinmo, Jinbi, Jimbo itu. Jadi teman-teman semuanya, itu ujian saya di dakwah, ujian teman-teman dengan kehidupan mahasiswa. Kalau ada yang bekerja, ujian teman-teman yang mungkin masih sendiri ketika ngelihat teman-teman seusia kalian udah gandengan ke sono sini, boncengan sono sini. Saya bilang, bersyukurlah kalian jomblo karena kalian semuanya mahal. Masya Allah. Mahal kalian itu. Jadi jaga kehormatan itu, jangan sampai dimurah-murahin dengan orang-orang yang belum tentu jadi pasangan halal kita nantinya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman tentang katanya sayang tapi kok nyakitin. Ya, tadi di awal gambaran tentang pola-pola dari kekecewaan, sakit yang tanpa sadar masuk ke dalam jiwa kita, dan itu terjadi interaksinya secara luas dalam kehidupan kita, dari keluarga kita, dari orang tua kita, adik saudara kita, ya, bahkan dari teman-teman dekat kita. Nah, bagaimana Islam memandang itu ujian, dan Allah menawarkan, mau nggak kamu sabar?
Mau nggak kamu tetap memaafkan mereka? Jadi proses releasingnya itu dengan mendekat kepada Allah. Bisa, bisa. Allah yang mengatakan di Quran surat ke-26 ayat ke-80, kata Allah, kamu terluka, kamu kecewa, kamu sakit hati, datang kepadaku, karena setiap luka dan sakit yang kamu rasakan, aku yang akan nyembuhin. Itu janji Allah. Jadi tinggal teman-teman yakin mau datang ke Allah atau datang ke Besti. Itu pilihan. Besti paling cuma ngomong apa? Yang sabar. Tapi kalau Allah, aku akan temani dan aku yang akan mengangkat masalah, sakit dan kecewamu. Pilihan ada teman-teman. Barakallahu fikum. Maaf lahir batin, jazakumullah khairan katsir. Monggo kalau ada yang mau bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.